Selanjutnya kita akan dengarkan bersama calon gubernur Banten kita, Al Mukarram Kiai Haji Jasuri Juali MA. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Betawi ada? Mana dia orang Betawi? Terima kasih. Wong Banten, Wong Banten. Pundi wong Banten? Orang Sunda tuh di Pandai Gelang mana? Anu teh Lebak. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wahdah. Nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya cintai Presiden Partai Keadilan Sejahtera beserta seluruh pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan beserta rombongan, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, dan seluruh pengurus DPD seluruh Provinsi Banten yang hadir, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan beserta seluruh pengurus, Ketua DPW Partai PKNU dan seluruh pengurus, Ketua PBR dan seluruh pengurus, dan yang saya cintai Wakil Gubernur saya Bapak Ma'mun Muzaki. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dapat mengumumkan kepada seluruh rakyat Banten bahwa Banten insya Allah setelah tanggal 22 Oktober akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Allahu Akbar. Saya dan Pak Ma'mun Muzaki datang karena kami ingin membangkitkan kejayaan para ulama pesantren dan para santri. Saya dan kami datang untuk menjadikan seluruh rakyat yang ada di Banten berpendidikan dan cerdas. Kami datang karena kami tidak ingin di Banten ini ada orang dan rakyat yang susah berobat karena tidak punya duit. Kami datang karena kami tidak ingin di Banten ini ada orang yang kelaparan karena tidak punya makanan. Bersama-sama seluruh komponen masyarakat dan 4 partai koalisi, insya Allah dengan pertolongan Allah yang Maha Kuat, kita akan bisa mampu melakukan perubahan di Banten ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banten adalah pintu gerbang sejarah Republik Indonesia. Sejarah Banten tidak bisa terpisahkan dari bagian sejarah yang telah mengharumkan nama Republik Indonesia. Kejayaan Banten pernah dicapai karena kerja keras rakyat dan para ulamanya. Ulama dan rakyat di Banten tidak bisa dipisahkan. Rakyat telah mengamanahkan kepada ulama. Bersama ulama, Banten pernah mencapai puncak kejayaannya pada zaman sejarah sebelumnya. Oleh karena itu, puncak kejayaan ini harus kita kembalikan lagi dengan koalisi keumatan yang akan bahu-membahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banten adalah daerah yang memiliki posisi yang sangat strategis. Banten adalah tetangga Jakarta. Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, kita tidak ingin Banten ini hanya menjadi penyangga.
Tapi Banten harus sejajar dengan ibu kota Jakarta, Republik Indonesia. Kita tidak mau jadi yang tukang menopang, tapi Banten harus bisa sejajar. Apakah bisa Banten sejajar? Sejajar bisa? Dipilih oleh siapa? Dipimpin oleh siapa? Kalau saya bilang Banten, teman-teman jawab maju, adil, sejahtera. Kalau saya bilang ulama, harus menang. Banten! Ulama! 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 Banten! Terima kasih. Banten sejak 2002 memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Waktu itu seluruh tokoh dan rakyat Banten kenapa ingin mandiri? Karena ingin masyarakat Banten ini maju, adil, dan sejahtera. Pertama kali mekar 2002, anggaran Banten cuma 600 miliar. Tapi sekarang ini sudah 3,4 triliun. Ini semuanya uang, bukan daun pisang. Mestinya uang yang banyak ini bisa mensejahterakan rakyatnya. Tapi kata BPS, bukan kata saya, bukan kata wakil saya, kata BPS. Jalan di Banten ini ada 889 km, 79-nya semua ajluk-ajlukan. Padahal jalan dan infrastruktur ini merupakan nyawanya pembangunan. Kalau infrastruktur jalan ini semuanya rusak, maka perekonomian Banten nyaris mati suri. Oleh karena itu, uang rakyat yang banyak ini harus kita kembalikan kepada rakyat, tidak boleh dimonopoli oleh satu keluarga saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Di Banten ini banyak pemuda-pemuda kita yang putus sekolah dan menganggur. Padahal orang Cina, orang Korea, orang Jepang, semua numpang usaha di Banten ini, jumlah perusahaannya ribuan. Kalau kami terpilih, kami akan ajak bicara baik-baik semua yang punya perusahaan di Banten ini. Kami akan anggarkan pelatihan untuk pemuda-pemuda yang nganggur. Kemudian kita libatkan seluruh pemilik PT dan perusahaan mengeluarkan sertifikat. Tidak perlu ijazah SMA. Kalau cuma kerjanya di pabrik sepatu, pekerjaannya cuma mantek-mantek aja, cukup dengan sertifikat sama-sama kita bikin. Dan semua pemilik perusahaan harus mau agar pemuda kita semuanya bisa bekerja dan tidak ada yang menganggur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, pemerintah desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan rakyat. Waktu saya di Komisi 2, saya mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar membuat peraturan 10% APBD harus disalurkan pembangunannya kepada pemerintah desa, agar pemerintah desa ini bisa berdaya. Jangan sampai di Banten ini ada lurah kepala desa yang ditanya di mana kantornya, nggak ada kantornya. Terus bagaimana ngurus rakyatnya? Semua kertas sama stempel ada di tas. Kalau cepatnya melayani bagus, tapi nggak punya kantor, ini problem. Melayani masyarakat harus disiapkan fasilitas kantor supaya mereka nyaman melayani masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga, di Banten ini menurut catatan, bukan kata saya, catatan Menteri Kesehatan, adalah provinsi nomor 5 yang terdapat gizi buruk dan anak lumpuhnya. Oleh karena itu, saya dan Pak Zaki harus bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Banten bisa maju kalau rakyatnya pada bengek? Jangankan bekerja, sujud saja nggak bisa kalau bengek. Sujud dan ruku saja tidak bisa khusyuk kalau rakyatnya pada bengek. Kalau nggak percaya coba ente nonggeng sambil batuk, pasti nggak enak rasanya. Oleh karena itu, kita akan dirikan di daerah-daerah terpencil klinik dan rumah bersalin gratis yang di backup dengan
gizi-gizi yang bisa meningkatkan kualitas anak-anak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara tahu kenapa pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya di Banten ini terhambat? Pertama, karena rumitnya sistem birokrasi yang ada. Dan yang paling bahaya, karena kepala dinasnya banyak diintervensi, tidak mendapatkan keleluasaan. Oleh karena itu, kepada seluruh kepala dinas yang sekarang bekerja, jangan khawatir kalian. Kami tidak punya masalah dengan kalian. Kami cuma hanya ingin mengganti gubernur dan wakilnya saja. Kalian akan tetap bekerja selama kalian bisa dan mampu bekerja. Kita akan berikan kepercayaan dan keleluasaan kepada seluruh kepala dinas dengan bekerja dengan prinsip efisien dan tepat sasaran. Bahkan bila perlu, supaya reformasi birokrasi berjalan dengan baik di Banten ini, kita harus hargai para pegawai negeri, para guru-guru, agar mereka bisa bekerja secara baik. Kita berikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan kemampuan daerah yang ada di Banten ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banten. Balik lagi, kalau saya bilang Banten, ini beda sedikit. Maju, adil. Banten. 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 Ulama. 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 Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.